Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Ane. Insyaallah hari ini Ane akan sharing untuk materi Rohis mentoring dengan judul kenapa kita membaca Al-Quran harus tartil dan kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab. Mari kita bahas dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Muzammil ayat keempat. Disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Au zid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu pada malam hari ya, dan baca Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Teman-teman sekalian, Al-Quran itu sebagai kalam ilahi yang mulia. Apalagi diturunkan melalui ya malaikat yang mulia juga kepada utusan Allah yang mulia. Diturunkan di bulan yang mulia Ramadan dan diturunkan di malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Maka dari itu kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang benar-benar penting bagi kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus membaca Al-Quran seperti pelan-pelan atau tartil? Jawabannya adalah agar kita bisa merenungi dan meresapi apa yang kita baca. Kalau kita ingin berdialog dengan orang penting bagi kita, gitu ya. Kita ingin dengar nasihatnya, ingin dengar petuah-petuahnya, maka kita menginginkan orang tersebut untuk berbicara kepada kita dengan perlahan-lahan, bukan? Apalagi ini adalah kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah dari zat yang maha suci, maha mulia. Untuk itu kita pasti ingin ketika Allah berbicara kepada kita, maka kita ingin sangat sekali Allah itu berbicara dengan perlahan-lahan, lembut, dengan tidak terburu-buru. Maka ketika kita baca Al-Quran, jangan sampai terburu-buru, agar kita bisa meresapi, merenungi apa yang Allah bicarakan kepada kita sebagai hambanya. Menurut Kiai Haji Ahmad Fatoni, salah satu ulama pakar qiraat Sab'ah, berpendapat di dalam bukunya Metode Maisuro, yang dimaksud perlahan-lahan dalam ayat tersebut adalah membaca Al-Quran dengan tartil yang unggul. Tidak hanya diperintahkan untuk membaca tartil, namun harus dengan tartil yang benar-benar berkualitas. Maka merujuk pada pendapat Ibnu Jazari dalam nazamnya yang terkenal, membaca Al-Quran itu adalah wajib. Belajar tajwid itu fardu ain, gitu ya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu merupakan kewajiban dan berdosa, gitu ya, bagi pembaca yang tidak bertajwid. Makanya kita harus belajar. Dan kemudian tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini firman Allah ya, dari surat At-Taubah ayat 122. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, termasuk ilmu tajwid, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kalau kita belajar ya, sebagian mungkin jihad, gitu ya. Sebagian lagi memperdalam ilmu agama untuk memperluas sakofah keislaman kita, terutama dalam ilmu Al-Quran. Teman-teman sekalian, gitu ya. Dan juga kenapa teori-teori, gitu ya, menyebutkan kenapa Al-Quran harus berbahasa Arab. Karena memang Al-Quran sendiri, gitu ya, bahasa Arab itu memang
bahasa penduduk surga. Dan bahasa Arab itu merupakan bahasa tertua. Karena Nabi Adam ketika diciptakan Allah itu juga berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sangat luar biasa ya di mata dunia. Kenapa? Karena kosakatanya itu sangat luar biasa. Mungkin orang-orang Arab ya ketika berbahasa Arab itu sangat berbeda dengan bahasa Al-Quran. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membacakan Al-Quran di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad dibilang apa? Penyihir, penyair, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebegitu indahnya lantunan atau teks kata demi kata di dalam Al-Quran tersebut. Dan kenapa bahasa Arab ya? Saat itu Nabi kan tidak bisa baca ya, tidak bisa baca tulis. Artinya ummi ya, atau amma gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, kemudian membacakan ayat suci Al-Quran yang sangat begitu indah, maknanya, susunan kosakatanya, maka penduduk kafir Quraisy itu merasa ini bukan perkataan Muhammad, ini penyair nih, ini penyihir, karena tidak begitu percayanya. Nah itu pun yang membantah emang bukan dari perkataan manusia ini, tapi dari kalam ilahi. Dan sangat unik ya bahasa Arab itu ya. Jadi 21 sinonim untuk kata cahaya, kemudian 52 sinonim untuk kegelapan, 50 sinonim untuk awan, 64 sinonim untuk hujan, 1700 sinonim untuk air, 100 sinonim untuk jenggot, dan bahkan ribuan untuk sinonim kata lainnya. Dan kemudian Ibnu Katsir ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak pemenuhan terhadap artinya. Maka dari itu, menurut Ibnu Katsir sendiri, Allah menurunkan kitab terbaik dengan bahasa terbaik kepada utusan terbaik dengan duta malaikat terbaik di tempat terbaik di belahan bumi, dan memulai penurunannya pada bulan yang terbaik yaitu Ramadan, sempurnalah dari berbagai sisinya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Dar Tarbiyah gitu ya, dan Thayyibah keempat 366. Jadi kalau kita lihat memang ya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, sudah jelas dalam Al-Quran perintahnya, karena memang agar kita tahu, agar kita bisa memaknai, meresapi apa sih pembicaraan Allah, dialog Allah untuk kita. Jadi kalau misalkan teman-teman baca Al-Quran yang masih terburu-buru ya, para mentor-mentor nanti diingatkan, bisa ikut kelas tahsin gitu ya. Banyak sekarang kelas tahsin ya, mau offline mau online itu bisa. Tapi aneh rekomendasi yang offline, biasanya di Al-Hikmah tuh ada tuh, di Mampang. Nah kemudian kenapa harus kita membiasakan tilawah, teman-teman sekalian? Nah ini juga suatu pernyataan yang memang tepat sekali untuk zaman ini. Kenapa? Al-Quran itu kan 1400 tahun yang lalu udah ada ya, di bawah Rasulullah. Tapi kenapa memang sampai saat ini masih relevan? Dan ternyata memang kita dibuktikan input kita ya itu sangat ikut andil ataupun mempengaruhi output kita. Kalau seharian kita 24 jam, teman-teman sekalian, kita bergaul dengan banyak orang di luar sana, mungkin kita berkata dengan tidak baik gitu ya, itu sangat mempengaruhi output kita gitu ya. Apa yang kita baca di media sosial gitu ya, apa yang kita tonton itu bisa menjadi tuntunan kita. Maka jawabannya ketika pertanyaannya adalah kenapa harus membiasakan tilawah? Agar kita satu hari tersebut, bahkan setiap hari gitu ya, input dan output kita bisa semuanya baik. Seperti itu. Baca buku yang baik, nah, apalagi ini baca bukunya adalah kitab Al-Quran gitu.
Coba deh teman-teman asal buka Al-Quran dan baca. Pasti teman-teman akan mendapatkan hikmah baru dari ayat yang teman-teman baca secara acak. Dan insya Allah kalau niatkan memang benar-benar teman-teman ingin mendapatkan petunjuk, Allah akan menunjukkan ayat yang memang tepat sekali dengan keadaan teman-teman sekalian. Itu ajaibnya mukjizat Al-Quran. Nah itu kita tahu itu salah satu adalah kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sangat tidak ragu ya, apalagi kita sudah beriman gitu ya, bahwasanya ini kalam Nabi apa kalam Allah ya, kalam Allah. Karena Nabi pun ya kita bisa menolak dan bisa membantah gitu ya. Gimana Al-Quran bisa seindah itu kalau misalkan kalam manusia? Karena Nabi Muhammad sekalipun itu kan buta huruf gitu ya, tidak bisa membaca. Jadi memang benar ini kalam dari Allah SWT. Dan kita harus memberikan tilawah setiap harinya, harus dibiasakan tilawah agar kita sehari itu bisa benar-benar mendapatkan output yang baik ya, membiasakan yang diri sebagai orang yang berucap baik, lisannya baik gitu ya. Maka Allah pun menyarankan kita untuk bisa dan terbiasa berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 33 kali gitu ya. Satu salat biasanya. Itu agar lisan kita ini terbasahi dengan kalimat-kalimat yang baik, apalagi Al-Qur'an. Dan satu hari itu agar kita terus bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah yang terungkap yang ternyata kita kalau baca Al-Qur'an dengan artinya itu lebih meresapi. Apalagi kita tambah dengan tafsir-tafsir. Misalkan tafsir Al-Azhar lah, karya Buya Hamka, tafsir Jalalain lah, dan tafsir-tafsir lain. Insya Allah ya, dengan kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran, dengan kita belajar, banyakin belajar ya, ilmu Al-Quran terutama. Dan mungkin teman-teman nanti ketika lulus SMA dan kuliah, bisa lah ya, samping-sampingan untuk bahasa Arab, belajar ya, banyak sekarang di internet bahasa Arab, belajar bahasa Arab online banyak, agar kita bisa meresapi. Karena bahasa Arab ini memang banyak kata-kata yang sinonimnya banyak dan tingkatan-tingkatannya juga banyak juga seperti itu. Jadi Al-Quran memang satu-satunya gitu ya, kitab yang saat ini sampai saat ini memang masih terjaga gitu ya. Karena juga di dalam surat Yusuf ya ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi dengan kedalaman bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran ya, semoga kita bisa merenungi dan menelaah hikmah-hikmah dan mendapatkan petunjuk dari Allah supaya bisa semakin dekat sama Allah, semakin bisa menjadi manusia yang lebih baik dari perkataan, sikap, dan perbuatan. Dan kalau baca Al-Quran, boleh nggak bang bahasa Indonesia? Jawabannya nggak boleh, gitu ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita harus baca dengan bahasa yang Allah turunkan, agar kita benar-benar meresapi. Allah tuh ngasih tahu kita, ngobrol dengan kita seperti apa sih. Nah kalau mau ya baca Al-Quran dan baca artinya, minimal itu. Insya Allah dengan begitu, dengan teman-teman tilawah tartil, baca artinya, membiasakan tilawah, semoga kita harapkan bersama kita sebagai mentor, menti-menti kita juga bisa senantiasa Allah bimbing terus dan menjadi pribadi muslim, para dai yang insya Allah selalu dalam bimbingan Allah, hidayah, rahmat, dan keberkahan. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Afaminkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan